Salam, perkenalkan nama saya Noviana Najmisa. Saya dari kelas B Prodi Pak semester 2. Materi yang saya pilih di sini adalah perkembangan gereja Protestan di Indonesia sejak tahun 1800. Pada bagian pertama di sini saya akan membahas tentang kedatangan misionaris. Pada awal abad ke-19, misionaris Protestan mulai tiba di Indonesia. Mereka datang dari berbagai negara, terutama Eropa, dengan tujuan menyebarkan ajaran Kristen. Faktor utama kedatangan misionaris tersebut ke Indonesia dipengaruhi oleh perubahan politik di Eropa dan Asia. Di Eropa, era pencerahan dan revolusi industri mendorong semangat misi ke luar negeri. Di Asia, kekuatan kolonial seperti Belanda membuka jalan bagi masuknya misionaris melalui kebijakan mereka. Tujuan dari kedatangan para misionaris itu yaitu untuk menyebarkan ajaran Kristen kepada penduduk pribumi. Namun misi mereka tidak terbatas pada agama saja, mereka juga berfokus pada pendidikan, memperkenalkan sekolah-sekolah misionaris untuk mengajarkan agama Kristen, serta ilmu pengetahuan umum kepada masyarakat setempat. Mereka percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Yang berikut periode awal yaitu tahun 1800 sampai 1850. Tokoh-tokoh penting seperti Ludwig Ingwer Nommensen yang adalah seorang misionaris Jerman yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Kristen di Sumatera, khususnya di kalangan suku Batak. Nommensen tiba di Sumatera pada tahun 1862 dan berfokus pada pendidikan serta pengembangan masyarakat lokal. Yang kedua di sini ada William Carey dan Adoniram Judson. William Carey adalah seorang misionaris Inggris yang dikenal sebagai Bapak Misi Modern. Meskipun ia tidak bekerja langsung di Indonesia, pengaruhnya terasa di seluruh wilayah Asia Tenggara. Adoniram Judson adalah misionaris Amerika yang bekerja di Burma, yang sekarang ada di Myanmar, dan turut mempengaruhi pendekatan misionaris di wilayah sekitar termasuk Indonesia. Pendirian lembaga pendidikan. Misionaris Protestan mendirikan sekolah-sekolah di berbagai daerah untuk mengajarkan agama Kristen dan pengetahuan umum. Sekolah-sekolah ini berfungsi sebagai alat untuk penyebaran agama serta meningkatkan literasi dan pendidikan umum di kalangan masyarakat pribumi. Pendidikan yang diberikan mencakup mata pelajaran dasar seperti membaca, menulis, dan aritmetika, serta pengajaran agama Kristen. Tujuannya adalah untuk menciptakan komunitas yang terdidik dan mampu mengembangkan diri. Yang berikut periode pertumbuhan itu pada tahun 1850 sampai 1900. Bagian yang pertama itu ekspansi misi. Selama periode ini, misionaris Protestan memperluas misi mereka ke daerah pedalaman dan wilayah terpencil di Indonesia. Mereka tidak lagi hanya berfokus pada kota-kota besar atau wilayah pesisir, tetapi juga menjangkau komunitas-komunitas yang lebih terpencil. Misionaris mulai menggunakan bahasa lokal dalam pengajaran dan ibadah. Hal ini dilakukan untuk lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan meningkatkan penerimaan terhadap ajaran Kristen. Mereka menerjemahkan Alkitab dan materi pendidikan lainnya ke dalam berbagai bahasa daerah. Bagian yang kedua di sini ada konflik dan tantangan. Misionaris menghadapi resistensi dari pengikut agama lokal yang merasa ajaran Kristen sebagai ancaman terhadap kepercayaan mereka. Selain itu, pemerintah kolonial terkadang melihat kegiatan misionaris sebagai gangguan terhadap stabilitas politik dan sosial. Untuk mengurangi resistensi, misionaris mengadopsi beberapa elemen budaya lokal dalam praktik keagamaan mereka. Mereka berusaha untuk memahami dan menghormati tradisi lokal, serta mencari cara untuk mengintegrasikan ajaran Kristen dengan budaya setempat. Berikut masa kolonial Belanda itu pada tahun 1900 sampai 1942. Bagian yang pertama di sini itu ada pengaruh kolonial. Selama masa kolonial Belanda,
Gereja Protestan mendapatkan dukungan dari pemerintah kolonial. Pemerintah Belanda melihat keberadaan gereja sebagai alat untuk membantu mengendalikan dan mengelola masyarakat pribumi. Namun gereja-gereja juga berada di bawah pengawasan ketat untuk memastikan bahwa aktivitas mereka sejalan dengan kepentingan kolonial. Dukungan pemerintah kolonial mendorong peningkatan jumlah gereja Protestan di berbagai wilayah Indonesia. Bersamaan dengan itu, jumlah jemaat yang beribadah di gereja-gereja Protestan juga meningkat. Bagian yang kedua di sini kontribusi sosial, pendirian rumah sakit, sekolah, dan layanan sosial. Gereja Protestan berperan besar dalam mendirikan berbagai fasilitas sosial seperti rumah sakit, sekolah, dan panti asuhan. Ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk memperbaiki kondisi hidup masyarakat. Rumah sakit dan klinik yang didirikan gereja memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, seringkali di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh layanan kesehatan pemerintah. Sekolah-sekolah yang dikelola gereja memberikan pendidikan kepada anak-anak dari berbagai latar belakang, baik agama Kristen maupun non-Kristen, dengan fokus pada pendidikan dasar hingga menengah. Yang berikut dampak dan kesimpulan. Bagian yang pertama di sini, dampak jangka panjang. Gereja Protestan memainkan peran penting dalam membangun sistem pendidikan di Indonesia. Sekolah-sekolah misionaris yang didirikan pada masa awal memberikan pendidikan dasar dan menengah yang membantu meningkatkan tingkat literasi dan pengetahuan masyarakat. Dalam bidang kesehatan, gereja Protestan mendirikan rumah sakit dan klinik yang memberikan pelayanan kesehatan terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau oleh fasilitas kesehatan pemerintah. Gereja Protestan telah membantu membentuk identitas budaya Kristen di Indonesia melalui adaptasi budaya lokal dan penggunaan bahasa daerah dalam ibadah. Gereja Protestan berhasil menciptakan komunitas Kristen yang memiliki identitas unik yang menggabungkan elemen Kristen dengan budaya lokal. Pengaruh ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari musik gereja, tata cara ibadah, hingga tradisi lokal yang diintegrasikan dengan ajaran Kristen. Bagian terakhir di sini ada kesimpulan. Sejak tahun 1800, gereja Protestan di Indonesia telah melalui berbagai fase perkembangan, mulai dari kedatangan misionaris, periode ekspansi, hingga masa kolonial Belanda. Setiap fase menghadirkan tantangan dan peluang yang berbeda. Namun gereja Protestan berhasil beradaptasi dan memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat Indonesia. Kontribusi gereja Protestan tidak hanya terbatas pada penyebaran ajaran agama, tetapi juga mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial yang semuanya membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membentuk identitas budaya Kristen yang kuat di Indonesia. Mungkin sekian dari PPT saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam.